Lanjut ke materi berikutnya. Jadi kita udah belajar banyak mengenai interferensi. Sekarang saatnya masuk ke topik difraksi. Kita akan belajar mengenai difraksi cahaya secara dasar ya. Jadi difraksi udah pernah disinggung ketika kita belajar celah ganda yang sebenarnya sebelum masuk ke dua celah itu ada masuk ke satu celah dulu. Dan di situ terjadi difraksi. Nah sekarang kita akan tinjau secara lebih detail apa itu peristiwa difraksi di dalam gelombang, khususnya cahaya. Oke, jadi semua gelombang sebenarnya bisa mengalami difraksi. Gelombang suara, gelombang air, dan lain-lain. Nah, difraksi itu simpelnya adalah efek pembelokan gelombang karena adanya celah atau halangan. Ya, akibat ini nih. Ini jadi dianggap sebagai gangguan. Ada celah atau halangan. Jadi sebenarnya nggak harus selalu celah untuk menghasilkan difraksi. Halangan pun penghalang itu bisa. Misal ya, kita gambarkan ini contoh peristiwa difraksi di gelombang air. Ini jadi penghalangnya nih yang warna oranye. Ini gelombang air, dilihat dari atas. Gambarnya seperti ini karena ini tiap garis lurus ini nunjukin puncak ya, puncak si gelombang air. Nah, ketika jalan, ketika merambat ke kanan gitu, nanti akibat ada penghalang, maka di pinggir-pinggirnya akan seperti ini nanti kira-kira pola gelombang airnya. Jadi ada pelengkungan itu ya, ada pembelokan. Nanti kalau diteruskan jadi gelombang yang bentuknya lingkaran gini. Itu kira-kira difraksi ilustrasinya untuk yang kasus halangan. Nah, sekarang kita akan belajar difraksi cahaya, tapi pakai satu celah dulu. Oke? Karena sebenarnya bisa banyak celah, tapi kita belajar satu celah dulu. Difraksi cahaya celah tunggal. Oke, jadi kira-kira kayak gini skema eksperimennya. Jadi sama kayak yang dua celah. Di sini ada celah, lalu di sini ada layar ini. Tapi cuma satu celah dan lebarnya A. Lalu jarak ke layar L. Nanti kalau kita kasih cahaya di sini ada sumber cahaya di sini, maka nanti akan ada difraksi ya melewati satu celah. Dia akan melengkung gini dan tiba di layar. Dan ternyata kalau tiba di layar itu akan terbentuk pola interferensi, pola gelap terang. Ada gelap, ada terang. Jadi ini mirip banget sama yang celah ganda. Tapi cukup dihasilkan satu celah saja. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa interferensi? Kan cuma satu celah. Harusnya cuma ada satu gelombang. Kenapa bisa interferensi di layar? Kan satu gelombang nggak bisa interferensi. Nah, jadi difraksi ini cukup kompleks ya fenomenanya. Kalau ditinjau secara mikroskopis. Nah, kita akan jelaskan secara singkat aja, secara gampang, kenapa bisa ada interferensi. Itu bisa dijelaskan dengan menggunakan ini, namanya prinsip Huygens. Jadi gini, apa maksud dari prinsip Huygens? Kita punya ini celah ya, celahnya kita zoom nih. Jadi lebar banget. Lalu ini si gelombang cahayanya. Gelombang cahayanya kita simbolkan seperti ini ya, gerak ke kanan. Ini garis lurus berarti menunjukkan puncak dari si gelombang cahayanya. Ketika melewati celah ini, lalu muncul gelombang baru di sini. Prinsip Huygens itu mengatakan bahwa tiap titik di sini, semua titiknya, tiap-tiap titik akan jadi sumber gelombang baru. Yang bentuknya tuh ngelengkung. Gelombangnya bukan lagi lurus, tapi melengkung, melingkar. Nah gitu ya, tiap titik di sini akan jadi gelombang baru. Kira-kira kayak gini. Cukup ramai nih gambarnya. Ada berapa titik? Ada taki nggak? Karena kita bisa gambar titik sebanyak mungkin kan. Intinya adalah setelah dari keluar dari celah pokoknya, yang tadinya satu gelombang jadi banyak sumber gelombang. Gelombangnya ada banyak, pasti ketemu mereka. Pasti bergabung dan itulah interferensi terjadi di sana. Makanya kenapa meskipun satu celah, jadi ada interferensi di layar gitu. Dan ini kalau dilihat lebih ribet. Kalau interferensi celah ganda yang kita cuma punya dua sumber kan. Tiap celah dianggap satu sumber aja. Kalau ini ternyata satu celah dianggap banyak sumber, banyak banget, tak hingga sumber. Makanya lebih ribet sebenarnya difraksi itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita punya pola gelap terang. Ini punya posisi. Kita bisa nyatakan posisi dari tiap pola ini. Jadi kalau dari si celah ini kita tarik garis ke pusat, ke terang pusat, maka posisi suatu pola, misalnya yang ini, gelap yang atas ini, itu sudutnya theta. Nah, rumus sudut theta gimana untuk tiap pola? Sayangnya kita hanya bisa mencari secara gampang untuk yang pola gelap, kebetulan. Ya, pola terang ini kalau di difraksi susah banget dicarinya. Bentuknya matematisnya sulit. Jadi kita hanya bisa memberikan rumus untuk gelap. Jadi letak pola gelap itu akan seperti ini di layar. A sin theta sama dengan M lambda.
Nah, ini yang mengejutkan adalah ini kan rumus untuk terang ya yang kita tahu. Bukan M minus setengah soalnya. M aja. Tapi ternyata ini pola gelap. Kalau di difraksi. Dan M-nya pastinya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nggak bisa 0 karena kalau 0 itu terang. Terang pusat. Jadi dari 1 mulainya. Itu. Jadi nggak bisa cari terang ya intinya gitu. Lalu kita tahu juga sama juga kayak yang interferensi nih. Selain posisi theta, bisa juga cari posisi ini nih Y. Ya, jarak vertikal dari pola tersebut ke terang pusat. Dan kita juga tahu Y bisa dicari dari segitiga siku-siku. Tapi kalau jarak L, jarak ke layar itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Y atau dengan A ya, maka bisa aproksimasi, yaitu sin theta akan jadi Y per L ya. Kita bisa ganti nanti. Jadi ini persis dengan yang celah ganda. Oke, jadi kita udah tahu letaknya. Nah, terus kita juga udah tahu nih bahwa intensitas di layar itu ada fungsinya, ada kurvanya, ada rumusnya. Sama nih, difraksi juga bisa kita gambarkan kurva intensitasnya. Dari situ nanti akan ketahuan seberapa ribetnya difraksi. Oke, ini dia. Pola intensitas difraksi itu rumusnya seperti ini. Ribet nih ya. I sama dengan I0 sin alfa per alfa kuadrat. Dengan alfa adalah ini. Pi A per lambda sin theta. I0 itu berarti intensitas maksimumnya nih yang ini. Satu celah. Karena emang satu celah aja kan. Jadi yang terang pusat ini I0. Nah, perhatikan bahwa beda dengan interferensi. Kalau interferensi selalu sama intensitas terangnya. Mau terang 1, 2, 3 selalu sama. Kalau difraksi ini beda banget. Terang pusat ini I0, intensitasnya terang banget, tinggi. Ketika masuk ke terang 1, tinggal secuil ini tingginya. Jadi udah sangat redup banget. Begitu pula untuk terang kedua, terang ketiga, dan seterusnya. Itu akan makin redup. Makanya digambarkannya seperti ini nih. Ini terang pusat dan lebar. Terang pertama ini udah lumayan redup. Jadi abu-abu gitu ya warnanya. Dan kita lihat juga ini untuk pola gelap ini teratur. Ada di pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Kalau letak terang itu nggak teratur. Bisa dilihat lebarnya beda ya. Dari sini ke sini lebarnya beda nih. Dari pusat ke terang pertama. Lalu dari terang pertama ke terang kedua ini beda juga. Lebih sempit. Makanya kenapa nggak bisa dicari letak terangnya secara pasti. Karena memang letak terang di difraksi tidak begitu periodik. Gitu. Makanya cuma bisa gelap saja yang dicari ya. Sip, jadi ini gambaran dari difraksi. Nah, sebelum mengakhiri dan sebagai spoiler untuk video yang berikutnya, dulu ketika kita ngebahas soal mengenai interferensi dua celah, celah gandayang, itu kita hanya mementingkan jarak antara dua celah tersebut, yaitu D. Kita nggak pernah memusingkan atau kita abaikan itu lebar tiap celahnya. Harusnya kan ada lebar celah nih ya, harusnya ada lebar celah, tapi kita abaikan. Itu kenapa diabaikan? Supaya kita mengabaikan efek difraksi. Jadi dianggap celahnya itu sempit banget. Jadi seolah-olah kita hanya punya dua sumber. 1 dan 2. Nyatanya adalah di dalam praktiknya, nggak mungkin dong kita bisa mengabaikan lebar dari tiap celah ini. Pasti ada ukurannya. Ini celah punya ukuran nih, misalnya ukurannya A, ini juga ukurannya A misalnya. Nanti ketika kita lihat di layar, itu nanti akan ada interferensi dan difraksi secara barengan. Dan itu cukup ribet. Makanya yang sebelumnya kita abaikan dulu. Nah, pembahasan ini difraksi tapi celahnya ada banyak. Jadi gabungan dengan interferensi itu akan dibahas di video yang berikutnya. Jadi ini sebagai pembukaan dulu nih ya. Modal untuk mengerti topik yang lebih sulit. Oke, kalau gitu sekian untuk pembahasan mengenai difraksi, cara dasar untuk satu celah. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya, yaitu mengenai difraksi dengan celahnya banyak. Sampai jumpa dan terima kasih.